sekarang kita sekolah pasar modal di level 2. Ini kita intinya membahas mengenai analisa fundamental dan analisa technical analisis. Nah, fungsi analisa yang pertama analisa fundamental. Maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Ya, sorry ya. Oke, baik. Yang kita untuk membeli saham kita menggunakan ada dua analisa. Yang pertama analisa fundamental dan yang kedua analisa teknikal. Di mana fungsi dari analisa masing-masing tersebut kita menganalisa untuk analisa fundamental itu yang pertama dari kinerja perusahaan melalui analisa dari laporan keuangan perusahaan, kemudian prospek bisnis perusahaan tersebut. Nanti kita kaji beberapa rasio keuangan yang bisa kita identifikasi bahwa saham ini valuasinya sedang murah atau kemahalan. Itu untuk analisa fundamentalnya. Kemudian analisa teknikal itu mengidentifikasi di mana kita bisa jual dan di mana kita bisa beli melalui data history price yang terbentuk melalui candlestick. Kita masuk saja di analisa fundamental. Ini biasanya digunakan oleh investor untuk investasi jangka panjang. Beda dengan investor yang trader ya. Yang trader itu biasanya dia lebih menggunakan pendekatan dengan analisa teknikal dengan menggunakan bantuan chart dan beberapa indikator di chart tersebut. Nah, ini pertama kita nanti menganalisa keadaan ekonomi global. Kita perlu ketahui karena itu ada sedikit dampak terhadap ekonomi di Indonesia juga. Kemudian bagaimana keadaan geologi politik di dunia. Nah, ini yang dimaksud dengan makroekonomi. Di sini kita bisa melihat GDP, ya, Gross Domestic Product atau PDB. Kemudian nanti kita bisa lihat inflasi secara global maupun di lokal. Kemudian suku bunga atau interest rate yang juga mempengaruhi terhadap pasar modal. Yang terakhir, kita akan melihat nilai tukar rupiah. Ya, apakah rupiah stabil atau melemah ataupun menguat. Gross Domestic Product atau PDB ini adalah kumpulan atau jumlah dari belanja dari rumah tangga, belanja dari negara, jumlah investasi di negara kita ditambah ekspor dikurangi duit. Ini nanti setiap tahunnya yang dikatakan dengan pertumbuhan ekonomi. Ada seperti Indonesia kita masih stabil di sekitaran 5%. Kemudian kalau kita ini ya mau lihat data inflasi itu teman-teman bisa masuk nanti di trading ekonomik ya. Ini saya coba. Ini data-data di trading ekonomik ini cukup lengkap, bisa melihat di hampir seluruh negara bisa kita lihat. Bentar ya. Ya ini ya. Ini tinggal diketik aja di Google tradingeconomics.com. Kita bisa lihat data-data makroekonomi dari berbagai negara ya. Seperti ini. Kalau kita lihat sekarang ini GDP-nya USA atau Amerika, kalau kita tinggal klik aja di GDP,
Nah, ini data-datanya bisa dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Ini sekedar kita perlunya berapa tahun, misalnya 10 tahun atau berapa tahun. Kita bisa melihat PDP-nya itu berapa persen kenaikannya gitu. Ini GDP year on year. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini di tahun 2020 ya, ada di bulan Juli ini kita bisa lihat pertumbuhan ekonominya ini minus ya, selama 3 kuartal ini minus. Ini yang dinamakan dengan resesi. Resesi itu sendiri adalah penurunan pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut 2 kuartal, itu yang biasanya disebut dengan resesi. Teman-teman bisa lihat ini yang warna kuning, ini minus. Ini di tahun 2020, di sekitar bulan Juli, ini resesi di Amerika. Kalau teman-teman bandingkan dengan pergerakan IHSG, nanti ini akan seperti serupa, ya. Grafiknya bisa serupa di bulan yang sama, di tahun yang sama, IHSG cukup terkontraksi cukup dalam. Kemudian setelah 3 kuartal ya, ekonomi mereka GDP-nya turun, kemudian mulai merangkak naik ya di bulan Juli 2021. Dan sekarang GDP-nya untuk US ini menurun kembali. Ya, sama-sama kita ketahui tingkat inflasi di sana cukup tinggi. Ini data terakhir di bulan Juni itu 9,1%. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ya, cukup tinggi sekali sampai 9,1% di bulan Juni data terakhir. Data di Indonesia sendiri ini sebenarnya data makroekonomi Indonesia itu baik-baik saja. Kalau kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi masih stabil di sekitaran 5%. Sama seperti di US, Indonesia juga ini mengalami kontraksi ya, ini di bulan Juli tahun 2020 ini minus ya, beberapa kuartal ini juga kita sempat resesi ya di tahun itu, kemudian bangkit kembali sampai ekonomi sempat menyentuh 7%, dan sekarang stabil di 5%. Kalau kita lihat inflasi di Indonesia, itu juga masih tergolong tidak begitu tinggi ya, masih bisa di handle. Ini sekitar sekarang 4,35%. Ini inflasi kita di data terakhir di bulan Juni itu sekitar 4,3%. Kemudian yang kedua kita analisa di inflasi. Kalau PDB itu gross domestic product itu hubungannya terhadap IHSG itu berbanding lurus. Ya, teman-teman, ketika pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu memburuk, maka juga akan tercermin di pasar modal keuangan. Jadi ini juga bisa kita ambil untuk ancang-ancang kita belum bisa masuk di pasar modal untuk membeli saham gitu. Kalau kita misalnya melihat PDB atau GDP itu lagi kurang bagus, apalagi turun-turun begitu. Jadi kita bisa wait and see. Kemudian kita bicara inflasi, seperti yang kita lihat tadi, inflasi di US itu juga sekarang sudah 9,1%, Indonesia di 4,35%. Nah, inflasi ini, kenaikan inflasi yang sekarang ini disebabkan tadinya ya sebelum ekonomi membagus tadi, waktu resesi di tahun 2020 itu, ketika membaik ekonomi, ternyata belanja itu besar-besaran ya, belanja besar-besaran di US juga itu ada pelonggaran moneternya, jadi dana itu cukup banyak di sana sehingga menyebabkan inflasi. Ya,
gitu. Kemudian ditambah lagi dengan perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga energi dan pangan. Ya, inflasi sudah terlihat tinggi dan kemudian akibat inflasi ini mereka mengkerek suku bunga naik sekarang ya, sudah 2 kali suku yang pertama 0,75 basis point dan ya halo. Slide-nya nggak jalan-jalan Pak. Maaf Pak, slide-nya nggak berjalan. Slide-nya masih tetap di slide pertama. Slide-nya nggak jalan. Sekarang sampai mana ya ininya? Masih ini ya? Ini udah kelihatan? Udah, ini udah bisa jalan. Oke. Ya, inflasi tadi yang kita sambung itu karena yang pertama tadi setelah corona itu pertumbuhan ekonomi di seluruh negara itu tidak seimbang ya. Pertumbuhan di seluruh negara itu tidak seimbang sehingga mengakibatkan ketimpangan ya. Kita juga tahu waktu itu ekspor impor itu yang menggunakan kontainer itu juga menumpuk di suatu negara sehingga juga menyebabkan kenaikan biaya kos pelayaran ya. Kemudian dilanjutkan dengan terjadinya perang Ukraina dan Rusia yang menyebabkan kenaikan harga energi dan pangan sehingga menyebabkan inflasi yang begitu tinggi di negara Amerika dan lain. Dan untuk meredam inflasi biasanya suatu negara mengeluarkan kebijakan moneter, salah satunya menaikkan suku bunga. Jadi Amerika sudah menaikkan suku bunga 2 kali, tetapi kalau kita balik ke dalam negeri, Indonesia belum menaikkan suku bunganya karena kita melihat data-data di Indonesia itu juga masih lumayan bagus, ya seperti cadangan devisa mereka juga makin surplus, kemudian APBN juga bagus. Itu kalau kita lihat karena kita mengalami keuntungan dari kenaikan berbagai macam komoditas. Kita diuntungkan oleh kenaikan komoditas. Nah, kalau inflasi hubungannya ke pasar modal ini juga berbanding lurus sebanding ya ketika ini berbanding terbalik ketika inflasi naik ini kurang bagus dengan pasar modal itu sendiri karena otomatis nantinya inflasi tinggi suku bunga naik biasanya daya beli itu lemah. Kalau daya beli itu lemah berarti produk dari perusahaan-perusahaan itu berkurang, keuntungannya berkurang, kosnya naik. Jadi biasanya kemungkinan akan tercermin di saham-saham yang akan mulai turun. Ini kalau inflasi bergerak naik terus-menerus. Kemudian suku bunga biasanya diikuti suku bunga yang akan dinaikkan juga oleh negara-negara yang mengalami inflasi tinggi. Kalau suku bunga naik terlalu tinggi, itu akan mengakibatkan ekspansi bisnis dari perusahaan-perusahaan tersebut akan melambat, akan melemah, ya. Karena kenaikan suku bunga, ekspansi bisnis melambat, kemudian kredit yang disalurkan itu pasti berkurang jauh. Ketika kredit berkurang, maka keuntungan dari perbankan itu juga akan berkurang. Jadi inflasi mulai menurun juga. Kemudian nilai tukar rupiah. Ini sangat berhubungan antara atas sampai bawah. Ketika suku bunga, misalnya Indonesia ini ikut-ikutan nantinya akan menaikkan suku bunga yang misalnya tinggi juga, ini akan mengakibatkan foreign outflow. Itu nilai tukar rupiah nantinya akan terus melemah. Seperti kita ketahui dalam minggu ini juga minggu kemarin sudah menyentuh di 15.000 per US dollar. Ketika nilai tukar rupiah melemah, ini sama juga dengan seperti perusahaan yang banyak mengimpor bahan baku untuk produknya dalam negeri,
ini kan akan membutuhkan dana yang lebih besar lagi untuk mengimpor bahan baku karena pelemahan dari nilai tukar rupiah. Jadi biaya kos untuk memproduksi di dalam negeri ini akan naik, nambah. Jadi biaya kos naik, kemudian penjualan berkurang, ini keuntungan di perusahaan juga akan berkurang. Ini juga akan tercermin dari sahamnya yang cenderung akan melemah. Itu sekilas untuk makroekonomi. Kemudian teman-teman ketika ingin membeli satu saham, sebaiknya saham itu harus dikenal dengan baik-baik supaya kita lebih yakin untuk membeli saham itu. Misalnya dari kepemilikan, siapa sih yang memiliki terbesar saham di perusahaan A misalnya. Kita harus mengenal pemegang-pemegang sahamnya, kemudian komisarisnya siapa, itu lebih baik kita mengenalnya supaya kita lebih yakin untuk membeli saham tersebut. Nah, di sini saya punya aplikasi gratis, teman-teman ya. Kita tinggal ketik aja IDN ya. Sebentar saya share screen. Ya, ini ya. Nampak nggak teman-teman? Screen-nya? Halo? Nampak, Kelihatan Pak. ya? Nampak, Pak. Kelihatan? FC? Oh, ya baik. Ini salah satu ini websitenya gratis. Kita tinggal ketik IDN Financial. Kita klik aja di sini di kolom pencarian kita mau apa? Mau tahu tentang apa? Misalnya kita klik BRIS ya tentang ketik di kolom search, kemudian kita klik search. Ya, ini informasinya nanti keluar semua nih. Kita klik lagi ya. Ini companies, di bawah company ada BRIS. Kita klik aja BRIS. Nah, ini sudah kelihatan ya. Ini kita mau lihat net foreign misalnya. Oh, boleh. Nah, ini data-data asing yang masuk dari tanggal 18 Juli sampai hari ini. Ini bisa kita buat bisa beli. Kita mau menganalisa, mengkaji lebih dalam suatu saham, jadi kita perlu tahu semua detail sehingga kita yakin untuk investasi di saham tersebut. Ya, ini kita masuk di IDN, ya ada dividen tahun 2021 dia bagi 18,40 rupiah per lembar saham. Kemudian shareholders, kita bisa lihat nih, yang pegang siapa, gitu ya. Ya ini ada manajemennya, nih ada nama-nama top manajemennya di sini, ya. Kemudian inilah pemilik dari BSI, kita bisa lihat di shareholders. Ini yang terbesar itu adalah Bank Mandiri, ya dia memiliki sekitar 50,83%. Jadi saham BRIS, saham BSI itu pemilik terbesar negara Indonesia. Bank BNI memiliki 24,85%. Jadi kita bisa melihat nih, ternyata ada 3 bank besar pemegangnya, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI. Kemudian publik masyarakatnya sekitar 6%. Ya, jadi masyarakat memiliki ini sahamnya 6%. Kalau secara mayoritas ya, sebaiknya memang kita mencari perusahaan dengan kepemilikan publiknya itu kalau bisa ya di atas 7%, mungkin 10 sampai 20 itu oke. 20. Karena kalau kepemilikan masyarakat hanya 6% atau di bawah 7%, kalau sahamnya diangkat
Halo, masih ada ya? Nah, kenapa tadi saya balik ke pemilikan masyarakat? Kita mungkin ya secara overall saja yang bagus itu menurut saya 10% sampai 30% kepemilikan masyarakat. Karena ketika pemilik masyarakatnya terlalu kecil, ketika naik tinggi diuntungkan maka perusahaan tersebut karena dia memiliki 94%. Nah, sebalik milik masyarakat semua. Nah, masyarakat tersebut. Jadi kita ambil tengah, lebih baik kita cari yang kan pabriknya 10 sampai 30%. Ya, ini di sini sekarang suara sudah terdengar belum ya? Halo? Halo? Oke ya? Oke, baik. Sorry ya. Internet kita ada sedikit ini masalah. Ya, ini kalau kita masuk di IDN Financial, jadi beberapa informasi kita bisa lihat ya. Izin Bang Nafis. Yap. Coba ulangi tadi Bang, lagi Bang, yang alasan kita mencari saham yang pabriknya di atas 6% Bang, dan itu putus-putus Bang. Oke, ya. Baik. Ya, kenapa ke 6%, dia sebelum 94%. Kemudian sebaliknya, kalau masyarakatnya terlalu besar, ketika saham itu naik tinggi, maka yang diuntungkan masyarakat itu. Jadi lebih baik kita cari yang 10% sampai 30%. Gitu. Karena yang berdagang, aktif berdagang, itu yang di pabriknya itu sendiri. Yang 30%-nya atau yang 6%-nya. Kalau 30%-nya itu aktif berdagang, dia bisa, kalau banyak permintaan, sahamnya memang cepat naik. Gitu. Jadi menurut saya kita coba di situ di 10% sampai di 30%. Oke, selanjutnya kita masuk di analisa rasionya ya. Rasio keuangan. Dengan jumlah seluruh sahamnya gitu. Jadi kalau kita mau persingkat artinya mungkin bisa kita pilih harganya lah, harga wajarnya. Misal Maaf Pak, apakah Bapak masih di tempat? halo, suara saya sudah masuk lagi ya? Ya, sudah Pak. Baik, tapi ini bibip ini kita coba langsung screen nanti ya, kita ada caranya. Kita nggak perlu lama-lama, kita bisa screen langsung 5 menit itu
nggak sampai 5 menit kita bisa screen semua saham. Dari 700 sekian saham kita bisa langsung dapat sekarang juga itu saham-saham yang dengan PBB terserah mau di bawah 1, mau di bawah 2, mau di bawah 3. Kita punya caranya. Langsung kita bisa praktek sekarang. Kalau teman-teman nanti bisa tulis cara-caranya ya. Yang pertama kita butuh price to book value, PBV. Ini bisa kita bilang perbandingan modal equity berbanding dengan jumlah lembar sahamnya. Misal kalau kita persempit lagi, satu mobil Avanza, misalnya harganya 100 juta, itu PBV-nya kita anggap 1. Ya, 100 juta kita anggap PBV 1. Ketika suatu saat Avanza-nya dijual dengan 1 miliar, berarti PBV-nya itu 10 kali. Ya, 10 kali. Artinya 10 kali. Mahal atau tidak? Itu tergantung kita compare dengan Avanza, dengan mobil yang sejenis dengan Avanza. Jadi mahal atau tidaknya kita akan compare dengan perusahaan yang sejenis. Itu kalau dari price to book value. Tapi kalau ingin memperoleh saham yang bagger, multi bagger gitu ya, pengen keuntungannya luar biasa gede, ya salah satunya kita harus cari PBV yang kecil, yang kemungkinan suatu saat PBV-nya mencapai 20 kali, karena kita belinya di 1 kali atau di 2 kali. Ya ini makanya penting saya bilang kita yang pertama price to book value. Ini yang satu. Yang kemudian kita lihat yang kedua earning per share. Ya, ini keuntungan, artinya keuntungan per lembar saham. Ya, misalnya keuntungan perusahaan A itu 1 juta, kemudian jumlah sahamnya itu diperdagangkan misalnya ada 1000, ya untungnya 1 juta, jumlah sahamnya 1000, artinya EPS-nya 1000, ya 1000 per lembar saham, itu artinya EPS. Jadi EPS ini semakin tinggi semakin bagus untuk suatu perusahaan ya. EPS yang tinggi semakin bagus untuk perusahaan. PBV yang tinggi itu kemahalan buat kita yang baru mau beli. Ya, saya balik yang ke pertama PBV. PBV yang tinggi itu kemahalan buat investor yang baru mau masuk. PBV. Kemudian yang ketiga ada debt to equity ratio. Ini tentang hutang jangka panjang. Debt to equity ratio. Ini perbandingan hutang jangka panjang dengan modalnya, dengan equity-nya. Perbandingan hutang jangka panjang dengan equity-nya. Jadi semakin kecil perbandingannya ini semakin oke ya. Jadi ini hubungan antara hutang dan modal dari perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut aja karena ini udah hampir jam 3. Nanti untuk technical analysis ya ini dilanjutkan oleh Pak Fatir ya. Kemudian ini ya beberapa rasionya. Nah, kalau nanti ini teman-teman bisa buat seperti ini ya. Seperti ini nih. Ini market price-nya, ini harga, ini harganya diletakin ya, harganya berapa ya. Kemudian cari PBV-nya. PBV-nya berapa? Kemudian per ini price earning ratio. Jadi perbandingan antara harga saham di market berbanding dengan earning, keuntungan per lembar saham yang tadi ya, perbandingan harga saham dengan earning per lembar saham. Kemudian ada rasio return on equity ya, ini perbandingan antara revenue berbanding dengan equity, berbanding dengan modal bersih. Pendapatannya perusahaan itu berapa? Pendapatannya dibandingkan dengan modalnya, itu namanya ROE. Kemudian EPS yang tadi, yang kemudian DER yang tadi hutang. Nah, kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 rasio. Kita mau membandingkan beberapa perusahaan. Misalnya begitu ya. Ini saya lupa isi karena ini materi saya waktu sekolah pasar modal di kampus IAIN Loksmawe. Ini kalau saya lihat hari ini keempat-empatnya sudah naik jauh ya. Ya ini keempat-empatnya sudah oke, sudah naik. Ini nanti teman-teman bandingkan perusahaan di sektor yang sama ya, lihat PBV, lihat PER, lihat ROE, lihat IPS, lihat DER. Di mana sih bisa lihat ini semua? Di aplikasi kita bisa lihat semua. Ya. Kita coba masuk di aplikasi kita.
misalnya kita masuk di aplikasi Motion Trade. Nah, di sini juga oke, kita punya aplikasi bisa lihat semua perbandingan sampai 5 tahun ya. Kita bisa lihat nih. Misalnya kita masuk di saham apa nih? Misalnya ada saham misal DSNG. Misalnya ini saham Dharma Setia Nusantara, ini bisnisnya di CPO ya, ekspor CPO. Ini juga teman-teman bisa masuk nanti langsung aja di website DSNG kalau mau cari info-info detail mengenai DSNG. Nah, ini kita bisa tahu tentang data-data rasio keuangan ini ya. EPS kita bisa lihat nih. EPS-nya 87 gitu. Tahun 2022 EPS 87, tahun 2021 39, 2020 34. Jadi kalau kita runut dari tahun 2020 34 ke 39, 39 ke 87, artinya ada kenaikan keuntungan ya, earning per share. Ya, ada kenaikan keuntungan, berarti kinerjanya yang baik atau harga komoditasnya yang menunjang ini, sehingga earning per share atau keuntungan per lembar sahamnya itu naik. Ya, ini rasio yang pertama. Kemudian book value-nya. Ya, ini kita langsung masuk ke PB, price to book value-nya 0,79, teman-teman ya. Tidak sampai 1 kali ya. Jadi harganya tidak sampai 1 kali. Jadi masih ada kemungkinan BBP-nya ke 1, kedua, ataupun ketiga kali. So, untuk teman-teman yang mau investasi long term atau menabung secara berkala, memang carilah perusahaan yang kinerja keuangannya oke, tapi BBP-nya itu masih kecil. Nah, ini masih kecil sekali ya, 0,7 BBP-nya, teman-teman ya. EPS Rp87 per lembar saham. Kemudian DER-nya 1, masih kecil. Kemudian return-nya 12,9%. Oke, masih cukup lumayan ya. Revenue-nya, pendapatannya itu 12,9 berbanding dengan modalnya. Masih kita anggap baik ya untuk data-data keuangan di perusahaan DSNG, Dharma Setia Nusantara. Ini bergerak di bidang CPO, ekspor CPO. Jadi kalau mau membandingkan ya, mau komparasinya berarti harus yang sama seperti AALI, ya, SIMP, DSNG, SSMS. Jadi begitu kita bandingkan sesama di produk yang sama. Kemudian seperti janji saya tadi, ada satu, sebelum saya serahkan ke Pak Patir ya. Nah, ini dia cara cepat melihat saham-saham yang bervaluasi murah. Ya, ketik saja di sini trading view ya, ini ya teman-teman ya. Aduh, sorry ya. Bentar ya, trading. Nah, trading view all market ya. Aduh. Halo, Patir. Ini internetnya udah nggak bisa lagi sepertinya. Halo MC. Iya Pak. Pak Patir sudah masuk belum ya? Pak Fatir. Sudah Pak. Nah, mungkin ini saya nggak bisa lanjutkan karena di komputer saya nih sudah nih nggak bisa lagi internetnya. Gangguan berat di kantor, memang ada gangguan di semua komputer, ada gangguan. Coba ditanyain ke Pak Patir, udah bisa ya? Kalau ini saya serahkan ke Pak Patir saja ya. Baik Pak. Jadi kapan-kapan kita buat bagaimana cara men-screen dari 700 saham bisa tinggal sekian dengan valuasi yang murah. Ya baik, saya demikian. Saya serahkan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Muhammad Nafis yang sudah mau menjelaskan dengan sangat baik. Kira-kira teman-teman sekalian paham nggak? Kalau misalkan kurang paham, nanti kita akan buka sesi tanya jawab di akhir. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk Bapak Fatir Maulana untuk menjelaskan tentang analisis teknikal. Kepada Bapak Fatir Maulana, kita persilakan dengan segala hormat. Baik.
Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih kepada Bapak, Ibu, peserta SPM maupun teman-teman dari GI Langsa ya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya telah join karena tadi memang ada keperluan sebentar, jadi saya baru bisa join mendekati closing market ya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan lanjut tadi dari materi dari Pak Nafis. Tadi Pak Nafis sudah bahas tentang analisa fundamental ya. Nah, di saham itu memang ada dua analisa yang bisa kita gunakan. Yang pertama tadi analisa fundamental, itu analisa yang digunakan oleh para investor atau para pembeli saham yang dalam jangka panjang. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nafis terkait bagaimana cara analisanya, apa-apa saja itemnya. Nah, sekarang kita lanjut ke analisa kedua, yaitu analisa teknikal. Saya izin share screen. Oke. Nah, baik. Dalam analisa teknikal itu sendiri itu ada banyak sekali ya indikator yang bisa kita gunakan sebagai seorang investor atau trader. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bedanya investor atau trader termnya. Sebenarnya sama sih, tetapi dalam market itu kalau investor itu biasa pembeli saham yang dalam jangka panjang holdnya, jadi biasa di atas 1 tahun. Sedangkan para trader itu holdnya dalam periode jangka pendek, biasa di bawah 1 tahun. Itu bisa 1 bulan, bisa bulanan, bisa mingguan, bahkan bisa harian atau bahkan bisa lebih cepat lagi, bisa per jaman. Nah, kalau tadi para investor jangka panjang menggunakan analisa fundamental, seorang trader itu biasanya lebih menggunakan indikator analisa teknikal. Nah, indikator analisa teknikal itu sendiri ada banyak sekali, ada ratusan ya indikator yang bisa digunakan. Tapi kita tidak perlu menggunakan semuanya. Kita cukup menggunakan 4 indikator utama yang ada. Yang pertama itu ada analisa volume, terus ada moving average, terus ada stokastik dan Bollinger Band. Nah, nanti kita langsung lihat nih di chartnya. Tapi saya jelaskan dulu ya kegunaannya masing-masing. Nah, analisa volume itu untuk melihat nih seberapa liquid saham yang diperdagangkan. Apa maksudnya liquid itu? Liquid itu maksudnya adalah seberapa mudahnya kita dalam menjual beli saham. Jadi kita kan tidak ingin nih habis beli saham jualnya susah. Nah, itu kita pastikan dulu sahamnya liquid apa enggak. Itu istilahnya liquid. Jadi liquid itu artinya gampang diperdagangkan, gampang diperjualbelikan. Kemudian indikator yang kedua itu ada moving average namanya, atau rata-rata pergerakan. Nah, moving average ini untuk melihat rata-rata pergerakan harga saham. Apakah dia uptrend atau malah downtrend. Uptrend itu artinya adalah sahamnya trennya sedang bagus, trennya sedang naik. Jadi dia disebut uptrend. Sedangkan downtrend itu sebaliknya. Downtrend itu sahamnya cenderung turun. Nah, jadi moving average melihat uptrend dan downtrend dan level support dan resistance. Nanti saya jelaskan apa maksudnya support dan resistance. Kemudian indikator yang ketiga itu ada yang namanya stokastik. Stokastik ini untuk melihat atau mengidentifikasi harga saham yang mau kita beli ini sedang mahal atau murah. Nih, nah kalau tadi di analisa fundamental kita lihatnya melalui PBV, seperti yang tadi Pak Nafi jelaskan, kalau di bawah 1 itu artinya murah. Nah, kalau di indikator teknikal ini biasa kita gunakan stokastik tuh, untuk lihat harganya sedang mahal atau murah dan sinyal jual atau beli dari saham yang kita sedang analisa.
Kemudian indikator yang terakhir itu adalah Bollinger Band. Jadi Bollinger Band ini untuk melihat ruang pergerakan saham. Jadi kita bisa lihat saham ini cenderung uptrend, downtrend kah, atau sideways. Kalau uptrend itu tadi sahamnya cenderung trennya sedang bagus, sedang naik, downtrend trennya sedang turun. Dan sideways itu artinya cenderung tetap di situ aja. Jadi cenderung nggak bergerak atau turun atau naik yang signifikan. Jadi cenderung di level yang sama. Oke, kita langsung aja praktek pengaplikasiannya. Itu bisa langsung di aplikasi Motion Trade. Oke, di sini. Nah, ini tampilan Motion Trade yang PC atau laptop, tampilannya seperti ini. Nah, untuk pengaplikasian indikator tadi, kita bisa klik menu chart. Nah, di sini ada banyak, kita pilih yang trading view chart. Ini yang paling interaktif. Kita klik trading view chart. Kita tunggu. Nah, sudah muncul chartnya. Nah, di sini ada kolom untuk untuk masukin kode sahamnya. Misalnya contoh ini BMTR nih yang tadi pagi saya trade. Ini saya nggak saranin untuk para pemula, tapi saya contohin aja ya saham BMTR. BMTR itu adalah saham Global Mediacom. Global Mediacom ini adalah induk dari sahamnya MNCN. Jadi kalau tahu RCTI, iNews, Global TV, nah itu induk perusahaannya adalah BMTR ini. Oke, tadi kita ada indikator yang pertama kita lihat volumenya dulu. Nah, volume itu di sini kita bisa lihat di bawah ini. Oke, sorry, saya jelasin dulu deh satu-satu ya. Ini yang ada hijau merah yang atas, ini namanya adalah candle. Ada hijau, ada merah, terus ada kayak ada ekor panjang gini. Nah, saya jelasin dulu yang ini. Nah, kalau candlenya berwarna hijau, itu artinya sahamnya ditutup naik dibandingkan hari sebelumnya. Jadi kalau hijau dia artinya naik, penutupannya naik dibandingkan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada semacam ekor ya. Ya, ada kayak garis panjang. Itu artinya apa? Garis panjang itu artinya adalah level tertinggi harga di hari tersebut. Jadi sebagai contoh kita lihat hari ini ya. Jadi hari ini itu yang paling ujung. Jadi ini hari ini kemarin, yang sebelumnya lagi hari sebelumnya dan seterusnya. Nah, kita contoh hari ini. Hari ini BMTR itu harga tertingginya itu bisa dilihat di 470. Bisa dilihat di sini ya, di kolom sini. Nah, kita lihat harga tertingginya itu yang high itu 470. Nah, sedangkan hari ini sahamnya ditutup 398. Jadi tadi memang pagi sempat naik ke 470, kemudian turun dan ditutup di 398. Nah, itu prinsip dasar dari candle namanya. Jadi yang kotak-kotak ada ekornya ini, itu artinya adalah candle istilahnya ya. Nah, balik lagi tadi ke indikator analisa yang kita gunakan. Yang pertama itu ada, tadi kita bilang ada analisa volume. Ini untuk lihat seberapa liquid saham yang diperdagangkan. Nah, analisa volume itu yang di bawah ini,
yang di bawah candle. Kalau tadi candle yang di atas, volume itu yang di bawah. Yang agak blur itu, nah itu volume artinya. Nah, bisa kita lihat 3 hari terakhir itu volume perdagangan dari BMTR itu cukup tinggi jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ini kita bisa lihat sebelum-sebelumnya itu kecil kotaknya, kecil. Nah, kemudian dari 3 hari yang lalu sudah mulai besar, kemarin paling besar, dan hari ini agak sedikit turun volumenya. Nah, itu kita lihat dari situ volume perdagangan saham tersebut. Kemudian kalau kita nggak mau lihat dari chart juga bisa. Jadi kita kalau mau lihat volume bisa juga dari value transaksi saham tersebut. Nah, sebagai contoh BMTR hari ini valuasi perdagangannya adalah 415 miliar rupiah hari ini saja. Jadi dari tadi pagi sampai jam 3 tadi sore closing market itu total transaksi di saham BMTR ada 415 miliar. Artinya apa? Kalau transaksinya tinggi, kita mudah untuk jual belinya. Jadi usahakan beli saham itu yang nilai perdagangannya atau value dalam transaksi itu kalau bisa di atas 10 miliar lah paling enggak. Kalau di bawah 10 M itu ada kemungkinan nanti kita agak susah untuk jualnya karena ruang pergerakan naik turunnya jadi kecil, jadi sempit. Jadi usahakan lihat di aplikasi tadi BMTR, kita lihat di VAL-nya, VAL M, artinya value dalam miliar. Pastikan ini di atas 10. Nah, ini ada saham, contoh saham lain, itu ada saham Medco, itu nilai perdagangannya hari ini 61 miliar. Jadi selama di atas 10, itu cukup oke lah untuk kita perdagangkan sahamnya. Oke, kita balik lagi ke chart. Chart, pilih yang trading view chart. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat analisa volume. Kemudian kita masuk ke indikator yang kedua, itu adalah moving average atau untuk melihat rata-rata pergerakan harga saham, uptrend kah atau downtrend, dan level support dan resisten. Oke, kita lihat pengaplikasiannya bagaimana. Nah, kalau tadi volume memang kita bisa langsung lihat di bawah. Kalau untuk indikator lain, kita perlu masukin dulu indikatornya. Masukinnya di mana? Di sini. Jadi di bawah kolom kode saham. Nah, di sini ada indikatornya. Klik di sini indikator. Ketik tadi kita moving average. Nah, di sini ada banyak sekali moving average. Kita pilih yang moving average biasa aja, yang tulisannya moving average. Kita klik, muncul 1. Kita klik 3 lah paling enggak ya. Jadi saya jelaskan apa maksudnya 3. 2, 3. Nah, tadi setelah kita klik 3 kali, muncul nih ada 3 MA. Nah, MA ini artinya adalah rata-rata pergerakan harga saham dalam, kalau di sini 9 berarti dalam 9 hari. Biasanya saya menggunakan, jadi untuk edit tadi, kita edit dulu ya. Kita klik di sini, di setting. Length-nya kita bikin 5. Jadi 5 ini artinya MA5. MA5 apa artinya? MA5 artinya adalah rata-rata pergerakan dalam 5 hari terakhir. Nah, jadi itu artinya MA length 5. Kita klik OK. Nah, sudah berubah jadi MA5. Saya biasa menggunakan MA5, MA20,
Dan satu lagi biasanya saya kadang pakai 50, kadang pakai 10. Kita pakai 10 dulu lah kalau hari ini. Nah, setelah kita edit tadi, kalau kita zoom, sorry kita ubah dulu warnanya. Kita ubah merah. Nah, di sini kelihatan ya, ada tadi setelah kita klik MA5, 20 dan 10, dan setelah kita edit tadi di setting, muncul garis merah, kuning, dan hijau. Jadi kayak lampu lalu lintas ya, muncul di bawah ini. Nah, ini artinya apa? Kalau MA-nya cenderung, grafiknya cenderung naik, terutama MA5 dan 20. Nah, MA5 yang mana? Kita lihat nih, MA5 itu yang warna merah. Kita bisa lihat di kiri, yang atas ini. Nah, di situ yang MA5 itu warna merah, warna kuning itu adalah MA10, warna hijau itu adalah MA20. Nah, kita lihat nih, tiga-tiganya grafiknya cenderung naik. Jadi dari datar, semuanya cenderung naik ke atas. Nah, kalau tiga-tiganya sudah konfirmasi seperti ini mengindikasikan bahwa saham tersebut sedang uptrend. Kenapa uptrend? Karena tiga-tiganya grafiknya cenderung naik. Nah, cenderung naik. Nah, itu tadi fungsi yang pertama. Kalau sahamnya downtrend, itu grafik yang ini ke bawah jadinya. Kalau ini kan ke atas nih, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Kalau downtrend dia ke bawah. Nah, fungsi yang kedua dari moving average itu adalah melihat level support dan resisten. Apa sih support dan resisten? Kita analogikan gini deh. Support itu lantai, resisten itu adalah atap. Jadi kita bayangkan level support itu adalah lantai rumah kita dan resisten itu adalah atap dari rumah kita. Nah, kalau kita ingin beli saham, kita inginnya kan di harga paling rendah ya, harga paling murah. Nah, jadi kalau mau beli saham itu, terutama untuk jangka yang agak menengah, pastikan belinya di level bawah ketika murah. Jadi usahakan belinya selalu di level support atau di lantai. Nah, kalau harga sahamnya itu di atas MA, ini kan MA-nya nih, MA, misalnya ini warna merah MA5. Ini harga sahamnya kan di atas MA5 nih. Nah, si MA5-nya ini adalah support dari saham tersebut atau lantainya. Jadi kalau mau beli mungkin bisa tunggu mendekati MA5. Ini salah satunya. Kalau dia turun lagi gimana? Bisa ada support selanjutnya yang warna kuning, MA10. Nah, bisa coba beli di dekat-dekat support. Nah, itu fungsi moving average ya. Mungkin memang agak bingung, nggak apa-apa. Nanti kita bisa sesi tanya jawab. Kita lanjut dulu ya ke indikator-indikator selanjutnya. Oke, tadi kita sudah selesai bahas MA, moving average. Kemudian indikator selanjutnya adalah stokastik. Itu untuk melihat harga saham sedang mahalkah atau murah dan sinyal beli atau jual. Oke, ini biar nggak bingung, saya hapus dulu MA-nya. Kalau nggak kebanyakan grafik pasti bingung. Kita coba stokastik. Ini kita klik. Nah, muncul di bawah ini. Bentar, warnanya saya ubah dulu.
Nah, ini untuk biar lebih enak lihatnya, saya ubah tadi warnanya. Nah, di sini stokastik itu begitu kita klik, muncul nih di bawah ini. Nah, ini artinya apa? Nah, stokastik itu cara penggunaannya, di sini kan ada dua titik-titik nih. Titik-titik atas dan titik-titik bawah. Nah, jadi ketika grafiknya itu berada di dekat titik-titik atas yang ini, itu artinya sahamnya sedang mahal. Nah, tetapi ketika grafiknya itu berada di dekat garis putus-putus yang bawah, ini, sebagai contoh di sini nih. Nah, ini kan grafik yang garis merah dan hijaunya itu di bawah garis titik-titik bawah. Itu artinya sahamnya sedang murah. Jadi di sini di garis titik bawah itu murah, di garis titik-titik atas itu mahal. Jadi tadi fungsi yang pertama kita sudah bisa melihat apakah harga saham itu mahal atau murah dari titik-titik itu, garis titik-titik ini. Kalau yang titik-titik atas mahal, titik-titik bawah itu murah. Jadi saat ini saham BMTR berada di mana? Di titik-titik atas. Artinya sedang kemahalan sahamnya. Jadi sebaiknya kalau mau masuk, tunggu dulu deh. Tunggu dia dekat support, level support. Tadi kita bisa lihat melalui MA. Dan tunggu dia murah dulu deh. Tunggu dia di dekat garis titik-titik bawah. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu stokastik itu bisa juga untuk sinyal jual atau beli. Nah, bagaimana cara melihat sinyal jual atau belinya? Nah, di sini kan ada garis oranye dan garis hijau. Nah, di sini ada garis oranye, ada garis hijau. Sinyal beli itu kalau dia berada di bawah dan si garis oranye ini crossing garis hijau. Di titik crossingnya itu. Jadi contohnya kalau di sini ini sinyal beli nih. Nah, di sini. Jadi garis oranye motong garis hijau dari bawah. Garis oranye belum ketemu, tetap ketemu dan crossing, ini adalah sinyal beli. Sinyal belinya. Dan dikonfirmasi karena dia berada di bawah titik-titik yang bawah, itu artinya dia sedang murah. Nanti sini sudah konfirmasi sebenarnya. Ini konfirmasi harga sahamnya sedang murah dan crossing. Oke, sini contoh sinyal beli. Contoh sinyal jual bagaimana? Contoh sinyal jual itu seperti hari ini. Jadi garis oranye itu motong garis hijau di titik motongnya ini. Dari kan motong nih dari atas ke bawah, motong. Nah itu artinya sinyal jual. Ditambah lagi dia sedang berada di dekat garis-garis titik-titik atas. Itu mengkonfirmasi bahwa ini adalah sinyal jual. Sudah sahamnya mahal, crossing pula, jadi sudah confirm. Dia bakal turun dulu sahamnya. Mau cooling down dulu. Gitu. Oke, tadi kita sudah bahas moving average, sudah bahas stokastik, dan terakhir itu ada Bollinger Band. Bollinger Band untuk masukin seperti tadi, klik di indikator, kita search Bollinger Band, kita klik. Oke, seperti biasa saya ubah dulu warnanya. Nah, ini stokastik. Kalau Bollinger Band itu yang di atas. Bentar ya, warnanya saya ubah dulu.
Oke, ini yang Bollinger Band. Jadi ada garis biru 2, yang atas 1, yang bawah 1, dan garis kuning di tengah. Nah, fungsi dari Bollinger Band ini apa? Untuk melihat ruang pergerakan saham dan menunjukkan apakah dia sedang uptrend, downtrend, atau sideways. Nah, kalau kolomnya kecil atas bawahnya seperti, misalnya contoh ini kan kecil nih ruangnya nih. Atas bawah yang birunya kecil, cenderung sempit ruangnya. Nah, itu artinya pergerakannya cenderung sideways. Sideways itu artinya apa? Sideways itu artinya cenderung situ-situ aja dia. Jadi kalaupun naik atau turun nggak signifikan. Nah, kita bisa lihat dari Bollinger Band ini. Kalau ruangannya sempit, berarti cenderung sideways. Nah, kita bisa lihat nih, beberapa hari terakhir sudah mulai terbuka ruangnya. Jadi yang garis yang atas ini sudah mulai naik, yang bawah sudah mulai turun. Jadi kayak mulut buaya ya. Mulut buaya. Nah, artinya apa? Di situ ada pergeseran tren. Kalau tadi kita bisa lihat trennya sideways atau di situ-situ aja, kalau dia sudah mulai membentuk mulut buaya seperti ini, itu artinya trennya berubah. Nah, ini trennya berubah kemana nih? Trennya berubah ke uptrend atau trennya sedang naik. Kenapa sedang naik? Karena yang candle ini candle namanya, itu berada di atas garis atas, yang berada di garis atas. Kalau ini di bawah, berarti itu downtrend. Tapi karena ini di atas garis hijau ini, artinya dia sedang uptrend atau trennya sedang naik. Nah, itu kita bisa lihat. Berarti tadi kita sudah confirm ya di saham BMTR. Kita bisa lihat di moving average ya juga uptrend. Terus kita lihat di Bollinger Band juga trennya sedang naik, sedang uptrend. Nah, sini kita bisa juga confirm nih apakah trennya itu kuat atau cenderung ya sedang-sedang aja. Nah, kalau kita mau lihat trennya itu kuat apa enggak, kalau candle sahamnya itu berada di luar Bollinger Band, ini kan garis Bollinger Band nih. Nah, kalau sahamnya berada di luar Bollinger Band, itu artinya trennya kuat, berarti trennya sedang kuat. Karena ini dia berada di luar garis Bollinger Band. Nah, jadi dia confirm itu trennya sedang kuat. Nah, jadi kalau mau analisa saham gimana nih? Tadi kita sudah bahas ada volume, ada MA, ada stokastik, ada Bollinger Band yang terakhir. Sebenarnya ada banyak sekali indikator lain, ada ratusan. Tetapi kalau saya pribadi cukup menggunakan 4 indikator ini sudah mumpuni untuk indikator jual beli saham. Nah, jadi cara pemakaiannya kita bisa mengkombinasikan di indikator-indikator tadi, terus kita ambil kesimpulan nih. Misal contoh, ini saham BMTR. Tadi pertama kita pakai moving average. Di dalam moving average itu konfirmasi bahwa saham BMTR ini sedang uptrend. Dan di Bollinger Band juga kita lihat saham ini sedang uptrend. Malah trennya cenderung kuat. Karena candlenya di luar Bollinger Band itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat di stokastik, itu malah baru aja kasih sinyal jual nih. Artinya apa? Kalau begini artinya kita wait and see dulu, kita tunggu dulu. Nah, kalau dia biasanya kalau saham itu sudah naik kencang 2 hari, itu hari ketiga dan hari keempat biasanya koreksi dulu atau turun dulu untuk cooling down. Nah, jadi kalau seperti kasus BMTR ini untuk trader itu kita bisa tunggu dulu. Jadi nggak usah beli dulu kalau udah punya, misalnya udah pernah beli di sini atau sudah beli, itu mungkin boleh jual dulu setengahnya yang dari saham BMTR yang kita punya. Itu contoh pengaplikasian dari indikator yang tadi kita sudah bahas ya. Oke.
kemudian setelah tadi indikator, ada yang namanya pola candlestick. Apa itu pola candlestick? Jadi biasanya setelah suatu saham jika membentuk candle yang sedemikian rupa, maka biasanya ada polanya tuh. Jadi di sini ada kolom bearish. Bearish itu artinya turun. Bear itu beruang. Jadi kalau dalam bahasa saham itu bear itu atau beruang itu artinya turun. Kalau bullish atau banteng, bull itu artinya naik. Nah, kita bisa lihat salah satu contoh dari bearish, tadi kita sudah lihat MTR, itu di polanya seperti ini. Coba kita lihat shooting star ya. Perhatikan yang kiri bawah, itu setelah naik 1-2 hari, kemudian merah. Itu biasanya besoknya turun lagi. Nah, kita lihat contoh di BMTR. Nah, ini polanya mirip. Jadi tadi kalau kita lihat di sini, naik kencang 2 hari, kemudian hari ketiga merah, biasanya besoknya turun. Nah, ini kita bisa lihat juga. Jadi udah naik kencang 2 hari, 1-2 merah. Cutik dan membentuk kayak palu, tapi palu kebalik. Nah, itu artinya biasanya besoknya memang cenderung turun dulu. Nah, ini memang pola candlestick ini nanti bisa di googling atau bisa saya kirim untuk dibaca-baca sih. Maksudnya bisa untuk jadi bahan referensi kan. Misalnya ada mau analisa saham, nah itu bisa dilihat polanya. Jadi memang saham itu kadang-kadang berbentuk pola nih. Jadi misalnya tadi kayak pola shooting star, seperti saham BMTR, naik kencang 2 hari, kemudian turun. Kemudian ada candle merah, ada ekor panjang ke atas, itu biasa besoknya turun. Nah, kalau ada kebalikannya, kalau tadi yang shooting star itu turun, kalau yang naik itu inverted hammer namanya. Jadi setelah turun kencang 2 hari, muncul candle seperti ini, biasanya besoknya naik. Nah, ini nanti mungkin bisa dibaca-baca aja sebagai bahan referensi. Oke, tadi kita sudah selesai membahas 2 analisa ya. Kita sudah selesai membahas analisa fundamental, kita sudah selesai membahas tentang analisa teknikal. Sekarang ada satu lagi aspek penting yang seringkali dilupakan oleh para investor atau trader, terutama trader. Nah, yaitu adalah psikologi dari trading atau psikologi dari investasi itu sendiri. Dalam trading atau dalam investasi, itu yang paling penting itu sebenarnya adalah psikologinya. Jadi kalau kita bisa buat rumus ya, trading itu sama dengan 80% psikologi tambah 20% analisa. Nah, tadi kita sudah selesai membahas analisa. Kita sekarang bahas psikologi dalam trading. Apa sih psikologi trading itu? Nah, dalam trading itu kita pasti emosi kita terlibat pasti. Itu sudah pasti. Jadi dalam trading itu nanti kita ada merasa, misalnya kita sudah beli saham, kemudian sahamnya turun, itu muncul rasa takut pasti. Waduh, gimana nih saham saya turun? Saya harus bagaimana? Saya jual nggak ya? Atau saya tunggu? Nah, itu ada kekhawatiran di situ. Kemudian ketika misalnya kita beli saham, kemudian sahamnya naik, itu kita ada rasa euforia atau rasa senang. Nah, di situ biasanya kalau sudah muncul euforia atau rasa senang itu muncul sifat tamak istilahnya, sifat greedy. Nah, jadi sifat greedy itu atau sifat tamak itu kita ingin lebih. Misalnya kita sudah beli saham, sudah naik 10%,
kemudian kita ingin, waduh, nanggung deh 20% aja deh saya jual nanti. Nah, di situ muncul rasa tamak itu tadi itu sendiri. Jadi kebalikan dari rasa takut itu adalah rasa tamak. Nah, bagaimana cara mengatasi psikologis ini? Maksudnya dalam trading ini untuk meminimalisir lah istilahnya. Itu kita penting kita harus buat yang namanya trading plan. Jadi trading plan itu adalah perencanaan trading. Perencanaan trading itu apa? Perencanaan trading itu adalah jadi ketika kita misalnya sudah mengincar suatu saham nih, terus kita analisa kan, bisa pakai fundamental, bisa pakai teknikal, terserah. Yang mana nyaman aja, yang mana cocok. Nah, setelah kita selesai analisa, kita perlu buat strateginya. Kita mau jual dia di harga berapa. Nah, jadi kita mau take profit di harga berapa, atau bahkan kalau seorang trader, terutama trader jangka pendek, itu wajib namanya stop loss. Jadi jual rugi atau menghentikan kerugian istilahnya. Kenapa harus stop loss? Karena kalau niatnya trading jangka pendek, kemudian ternyata sahamnya turun dan dia nggak stop loss, itu biasanya bisa nyangkut. Nyangkut itu artinya apa? Misalnya beli di harga 200, ketika turun ke 190, dia nggak mau stop loss, ternyata turun lagi ke 150. Nah, kalau kita cut loss-nya di 150 itu kan sudah kejauhan ya. Nah, jadi memang penting mempunyai trading plan. Nah, cara buatnya gimana trading plan itu? Nah, sebagai contoh untuk seorang trader terutama ya, saya ngomong sebagai seorang trader, itu biasa kita tentukan dulu level take profit-nya. Jadi kalau mau take profit, misal ketika sahamnya naik 5%, saya take profit. Kalau sahamnya turun 2-3% atau maksimal 3%, saya stop loss. Apapun yang terjadi, itu aturan trading saya. Jadi take profit 5%, stop loss di 3%. Itu contoh ya. Bisa berbeda-beda tiap orang, terserah. Itu bisa dibuat sendiri trading plan-nya. Nah, jadi itu penting sekali untuk sebelum memulai trading atau investasi. Nah, jangan memulai investasi atau trading itu niatnya ingin cepat-cepat kaya gitu. Jadi gimana caranya uang saya hari ini ada 500.000, gimana caranya bulan depan bisa 1 juta, gimana caranya bulan depannya lagi bisa jadi 2 juta. Nah, itu psikologi atau mentalitas yang sudah salah. Nah, sebagai contoh, itu investor paling kaya di dunia, itu Warren Buffett, itu rata-rata return per tahunnya itu 20-an%. Nah, jadi kita ini kan yang masih istilahnya masih pemula lah ya, masih jauh lah ilmunya dibandingkan beliau. Itu rasanya bisa 20% per tahun ini sudah cukup bagus. Jadi jangan berangan-angan trading itu bisa jadi cepat kaya. Itu psikologis atau mentalitas yang sudah salah. Nah, jadi pastikan sebelum memulai trading, terutama teman-teman galeri nih, teman-teman galeri investasi Langsa. Nah, saya harapnya dalam masa-masa ini teman-teman bisa belajar dulu. Artinya teman-teman trading atau investasi sekarang bukan untuk fokusnya bukan untuk mempercepat kenaikan aset ya, atau tujuannya profit, tetapi saya harap teman-teman di fase sekarang itu trading atau investasinya tujuannya untuk belajar. Nah, jadi penting sekali untuk belajarnya makin cepat kan makin bagus. Jadi ketika teman-teman nanti sudah mulai kerja, sudah mulai mempunyai usaha, sudah ada pendapatan, itu pendapatan yang teman-teman dapat itu bisa diinvestasikan ke pasar modal atau ke saham. Jadi ketika nanti sudah masuk ke dunia kerja, itu sudah ready, sudah ilmunya sudah cukup lah untuk kita mulai investasi atau trading.
Nah, itu. Jadi saya harap teman-teman bisa belajar. Terus kalau memang perlu diskusi, kita ready kok. Saya atau Pak Nafis itu ready selalu untuk diskusi terkait saham ini. Jadi itu ya, saya tekankan lagi, trading psikologi itu paling penting dalam aspek investasi atau trading. Nah, kesimpulannya, nah gimana nih? Yang pertama, teman-teman, kalau yang belum punya akun, langsung aja buka akun saham di MNC Sekuritas. Bisa online untuk saat ini, tapi memang untuk saat ini yang online baru untuk akun reguler ya. Harapannya sih besok, harapannya bulan depan mungkin ya. Syariah harusnya sudah jadi. Jadi bagi teman-teman yang belum punya akun, ayo segera buka akun saham di MNC Sekuritas. Kemudian setelah membuka akun saham, mungkin teman-teman bisa sama-sama tuh bareng-bareng untuk analisa saham perusahaan, fundamental atau teknikal. Kemarin kan memang ada planningnya beli saham ya, beli saham bareng. Nah, kalau bisa saya pinginnya yang saham yang kita beli bareng itu berdasarkan hasil analisa teman-teman sendiri. Jadi mungkin bisa diskusi dulu saham apa yang mau kita beli, nanti kita ada sesi selanjutnya untuk beli saham bareng. Bisa. Jadi analisa saham perusahaan boleh fundamental, boleh teknikal. Tapi memang saya sarankan kalau untuk di awal itu pakai fundamental aja dulu. Nanti setelah mulai biasa baru boleh pakai teknikal. Kemudian yang ketiga, siapkan trading plan. Mau take profit di berapa atau stop loss di berapa untuk para trader. Dan terakhir eksekusi. Jadi kalau nggak eksekusi, kalau nggak mulai ya kapan belajarnya gitu. Nah mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, saya juga mulai trading saham itu ketika masih mahasiswa juga ya, masih semester 5, jadi tahun 2016 itu pertama kali saya beli saham semester 5, masih mahasiswa, masih seperti teman-teman mungkin. Nah, dari situ saya modal, ya udah nggak apa-apa, buka saham aja dulu, saya masukin dikit, terus pelan-pelan belajar, pelan-pelan berkembang, dan alhamdulillah sampai sekarang karir saya di pasar modal saat ini. Dan karir di pasar modal ini juga bisa menjadi opsi bagi teman-teman, karena memang saat ini SDM atau tenaga profesional di bidang ini di Aceh sendiri masih sangat sedikit. Jadi saya harap bisa lahir tenaga-tenaga profesional baru untuk masa depan di bidang pasar modal atau di saham pada khususnya. Saya harap bisa adalah nanti. Untuk penutup, saya mau mengutip pernyataan dari Warren Buffett yang beliau mengatakan, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi jika Anda tidak menemukan cara untuk mencari uang ketika Anda tidur, Anda akan bekerja terus hingga Anda wafat ya. Jadi memang investasi itu penting sekali. Jadi kalau harapannya ingin mencapai kebebasan finansial, itu rasanya sulit sekali atau hampir tidak mungkin hanya berdasarkan gaji nantinya. Jadi perlu ada investasi. Investasi boleh di sektor real seperti tanah atau properti, tapi itu kan memerlukan harus punya modal gede ya. Nah kalau di pasar modal kan dengan 100.000 kita sudah mulai investasi. Jadi ayo mulai terus investasi, makin cepat makin bagus. See you on top. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya dan Pak Nafis. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Fatir Maulana sudah menjelaskan mengenai analisis teknikal. Baik, di sini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Dedi Alfidayat. Beliau bertanya,
Jika tujuan investasi dengan membeli saham untuk jangka panjang atau long term investor, apakah baik kita beli saham blue chip? Mohon penjelasannya. Bagaimana Pak? Sudah bisa? Ya, langsung dijawab aja. Boleh? Oke. Nah, jadi memang dalam berinvestasi jangka panjang itu ada dua tipe saham yang bisa kita incar. Yang pertama itu saham blue chip. Blue chip itu yang memang dia perusahaannya sudah besar, sudah stabil. Sebagai contoh, perusahaan yang besar dan stabil itu contohnya misalnya BCA, itu saham yang sudah besar dan sudah stabil. Kemudian ada BSI ya, kode sahamnya BRIS, itu sudah maintain lah, perusahaannya sudah besar. Nah, itu boleh dipilih saham blue chip. Kemudian opsi yang kedua itu ada yang namanya growth stock atau saham yang prospek ke depannya bagaimana nih. Sebagai contoh, saat ini perusahaan mobil listrik itu sedang naik daun nih di dunia. Perusahaan mobil listrik sedang naik daun. Nah, kalau mobil listrik itu kan perlu baterai ya. Baterai itu ininya kan nikel. Komponen utamanya adalah nikel, paling penting. Nah, kita bisa lihat dari tren tersebut, ada kenaikan permintaan mobil listrik. Nah, kita bisa invest di saham yang potensinya besar. Seperti itu tadi, seperti yang perusahaan misalnya yang produksi baterai atau perusahaan nikel ke depannya. Nah, itu bisa kita pilih. Cuman memang ada plus minusnya kalau kita pilih saham blue chip atau saham yang yang prospeknya bagus. Kalau kita pilih saham blue chip, plusnya adalah biasanya harganya itu cenderung stabil. Artinya kalaupun turun dia tidak terlalu dalam. Tetapi sebaliknya, minusnya bisa jadi dia juga kenaikannya juga tidak terlalu tinggi. Nah, di situ jadi ada sebanding resiko sama risk high return ya. Sebandinglah resiko sama return yang bisa didapat. Tetapi kalau kita pilih saham yang prospek ke depannya, plusnya adalah ruang perusahaan itu untuk bertumbuh itu besar sekali masih. Jadi misalnya kayak perusahaan produksi baterai untuk mobil listrik itu potensinya masih sangat besar untuk berkembang. Nah, jadi kalau potensinya masih besar, pasti returnnya juga pasti lebih besar. Tetapi, nah, tadi minusnya adalah kalau potensi kenaikannya besar, ada juga potensi turunnya yang lebih besar daripada blue chip. Jadi ada plus minus lah. Intinya adalah prinsip dasarnya adalah semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi juga peluang return yang didapat. Demikian, Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari anggota dari yang offline, Pak. Apakah tiap-tiap maksimal PBV itu sama di seluruh kategori saham? Mohon penjelasannya. Mohon maaf, boleh diulang tadi pertanyaannya? Apakah tiap-tiap maksimal PBV itu sama di seluruh kategori saham? Mohon penjelasannya. Baik, nggak sama perusahaan, nggak sama pasti PBV-nya. Jadi cara untuk menganalisa PBV itu tadi seperti yang Pak Nafis sudah jelaskan. Jadi kita bandingkan per sektor. Jadi misalnya kita bandingkan saham CPO misal, atau saham sawit, kelapa sawit, minyak sawit tadi. Nah, itu kita bisa lihat di situ yang mana PBV-nya itu yang paling rendah. Dari itu kita bisa lihat. Kita nggak bisa bandingin perusahaan CPO dengan perusahaan batubara misal. Nggak bisa kita bandingin karena bisnisnya beda. Jadi kalau kita mau beli saham, tadi kita kelompokin dulu saham-sahamnya dalam per sektor.
Misalnya perusahaan batubara satu kolom, perusahaan CPO satu kolom, perusahaan manufaktur satu kolom. Nah, situ kita bandingkan. Jadi kolom-kolom itu kita list saham-sahamnya dan kita tulis PBV-nya berapa. Nah, di situ kita bisa pilih PBV yang paling rendah dan EPS yang tinggi dan ROE yang tinggi. Tadi seperti yang Pak Nafi sudah jelaskan, itu DSNG memang untuk jangka panjang sangat menarik sih. Sangat menarik. Potensi kelapa sawit juga masih cukup oke untuk 3-4 tahun ke depan dengan PBV di bawah 1 dan EPS yang tumbuh kencang seperti tadi, itu cukup menarik saham DSNG itu. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Apalagi ada lagi yang ingin bertanya? Wah, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Baik, sekarang kita akan tutup diskusi kita dan akan kita diskusikan lagi di lain waktu. Sebentar, ada yang bertanya? Halo, saya Nafis, Muhammad Nafis. Iya Pak. Saya yang tanya sekarang, maksudnya teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi Motion Trade? Sudah Pak, cuman belum beli sahamnya, baru buka saham. Sudah bisa, maksudnya melihat, kan kita tadi bicaranya PBB, EPS. Sudah Pak, sudah. Sudah bisa lihat di aplikasi Motion Trade? Sudah Pak. Alhamdulillah, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, itu menarik tuh. Jadi kalau bisa memang kalau mau nanti sesi beli saham bareng, kalau bisa saya inginnya saham yang dibeli itu berdasarkan hasil analisa teman-teman ya. Jadi nanti setelah dianalisa bareng, kita diskusi lagi, baru kita beli. Bagus tuh. Udah Pak, sudah tidak ada lagi diskusi. Mungkin Bapak ingin live dari Zoom, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih ya sudah ada kesempatan untuk sharing hari ini. Kita ketemu lagi di sharing-sharing berikutnya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.